Halo, masih di seputar finance bersama saya Mas Agus Darmaji. Di chapter kali ini saya akan membahas sambungan dari chapter sebelumnya, yaitu chapter kedua ya. Sekarang chapter ketiga, yaitu cara menghadapi debt collector di saat kita dihadang di jalan. Ya, cara menghadapi debt collector di saat kita dihadang di jalan. Nah, yang pertama, apabila mobil kita dihentikan di jalan, yang pertama ya, kita minggir dulu. Yang pertama, jangan buka pintu. Ya, jangan buka pintu sebelum kita cari tempat yang aman, yang adem. Kita matiin mobil, terus kita ambil kunci, kita masukin dulu ke kantong. Ya, begitu udah kita masukin kantong, kita baru buka pintu. Kita tutup, kita kunci. Habis itu kita duduk di, ya jauh-jauh dari mobil, nggak jauh-jauh lah, maksudnya di sebelahan, atau kita lihat aja dari pandang jarak mata mobil kita pantau aja. Terserah itu si debt collector mau ngerubung mobilmu atau gimana, yang jelas kita jauh-jauh aja. Yang pertama, jangan mau tanda tangan surat. Apapun suratnya, jangan mau tanda tangan surat. Yang kedua, jangan mau dibujuk, apapun bujukannya jangan mau dibujuk atau dirayu, disuruh ke kantor khususnya. Ya, jangan sampai kalian diajak ke kantor dan kalian mau. Ya, gaya mereka untuk mengajak kita ke kantor, satu, yaudah kalau nggak ada titik temu, ayo ikut ke kantor. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor. Kita resmi nih dari leasing, kita ini orang leasing, orang karyawan. Dia bahkan bilang kayak gitu. Ya, sekali lagi, jangan percaya apapun kata mereka. Yang pertama. Yang kedua, jangan mau diajak ke kantor. Ya, yang ketiga, jangan mau tanda tangan apapun. Karena takutnya yang kamu tanda tangan adalah berita acara serah terima kendaraan. Dan yang ketiga, ini nanti ujung-ujungnya mereka akan kamu akan cekcok di situ. Kalau mereka udah putus, dalam arti udah jengkel sama kita karena mereka udah mentok usahanya, ya, mereka akan teriak-teriak. Mereka akan teriak-teriak ke kita atau gimana. Tapi jangan lupa, ingat, kita berhenti di tempat yang ramai juga. Ya, setidaknya ada orang lah, 2 atau 3 orang di keliling kita. Karena apa? Jaga nih, di saat kok ada sesuatu kalian bisa minta tolong. Nah, yang jelas itu ya, diingat-ingat. Yang pertama, masukin dulu kuncimu ke saku. Yang kedua, jangan mau diajak ke kantor. Karena apa? Karena begitu udah sampai kantor, mobilmu nanti nggak bisa keluar. Mobil atau motormu gak bakal bisa keluar. Pasti udah dihadang-hadang, udah digembok gitu loh. Ujung-ujungnya di kantor nanti kamu bertemu gak sama mereka, enggak. Tapi bertemu sama headnya finance atau internalnya mereka, yang ujung-ujungnya dengan bahasa pendidikan, dengan bahasa level speak yang lebih cerdas daripada debt collector. Akhirnya karena dia orang internal, kamu percaya sama dia. Akhirnya bikinlah suatu perjanjian atau suatu pernyataan, atau yang kamu tanda tangan, nggak tahu ternyata surat berita acara. Pulang-pulang kan itu nggak bisa dengan bahasa, Pak, Bu, ini mobil karena Bapak belum bisa bayar, mobil titipan dulu ya Pak. Nah, di saat mereka keluar kata-kata itu, ya kan, hati-hati. Jangan tanda tangan apapun, jangan bikin coret-coretan apapun. Nah, di saat kok udah tertutup, mobilmu gak bisa keluar, terpaksa, kamu kan harus minta bukti serah terima. Lah, serah terima itu adalah BSTK, berita acara. Kalau udah kamu tanda tangan itu gak ada istilah perampasan, ya. Makanya jangan mau ke kantor, itu fatal. Kalau kalian mau ke kantor, kalau teman-teman diajak ke kantor mau, itu fatal. Saya pastikan ketarik. Nah, terus kalau nggak ke kantor gimana Mas Agus? Itu kalau misalkan mobil tak tinggal di jalan, pinggir jalan, aman nggak itu?
Saya jawab di sini aman. Debt collector gak bakalan berani direct. Kalau ada yang berani direct berarti dia bodoh. Ya, kalau ada debt collector yang direct mobil kita di pinggir jalan atau kita diparkir di mana diambil, itu bisa kita laporkan. Pencurian, perampasan, ini pasalnya berat. Ini udah bukan utang piutang lagi nih. Ini yang kita serang di sini adalah kriminal tindakan mereka gitu loh. Ujung-ujungnya walaupun mobil mereka masukin ke gudang lelang, itu mobil gak bisa dilelang. Akan ada proses panjang yang ujung-ujungnya nih mobil akan dikeluarkan sama pihak finance. Kita juga yang menang. Ya, yang penting jangan sampai ke kantor dan biarkan kamu tunggu mobilmu sampai kamu negosiasi sama dia. Gimana caranya supaya hari ini bisa aman dulu. Ya, karena surat BSTK ini kalau udah keluar itu kalau yang namanya matel kan beda sama debt collector. Ya sama, maksudnya gini. Debt collector itu ada yang door to door, ada yang hanya matel. Hanya matel artinya itu debt collector yang hanya duduk di pinggir jalan. Kalau ada yang telat baru dia kerja, kalau nggak telat ya enggak. Tapi kalau debt collector door to door itu mereka nggak di pinggir jalan, tapi mereka door to door dari rumah ke rumah. Artinya suratnya jalan, surat ininya jalan nih, maksudnya aktif gitu. Sedangkan kalau debt collector matel itu hanya aktif secara cetaknya memang aktif 7 hari. Tetapi dia pakai itu hanya sehari aja itu. Andai kata gagal narik mobil ya udah itu akan balik lagi. Ya, tetap di seputar finance. Salam sehat.